Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nasrul Wahyu Ardianto. Aku berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Di sini aku akan memandu kalian bagaimana cara men-setup software Python dan instalasi code editor dan library dan AI pada laptop. Nah, langsung saja di sini saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini nanti kita akan melewati alur-alurnya. Yang pertama, yaitu kita akan mencoba menginstal Python dan cek versi untuk laptop kita ya. Yang kedua, instalasi dan konfigurasi PyCharm. Yang ketiga, instalasi kode editor seperti Visual Studio Code, Copilot, Cursor, dan Windsurf. Nah, selanjutnya setelah kita instalasi, kita akan mencoba menjalankan program, yaitu program lokal. Setelah itu kita membaca dan menulis file teks sederhana. Untuk di sini kita bisa menggunakan manajemen proyek lokal dan struktur foldernya. Lalu untuk contoh-contohnya kita menggunakan time, modul, dan OS. Selanjutnya kita akan mencoba instalasi library pihak ketiga menggunakan pip dan import menggunakan fungsi import. Dan terakhir yaitu kita akan mencoba mengeksperimen, membanding-bandingkan dari keempat AI ini, di mana yang paling memadai untuk kita gunakan. Nah, di sini kan ada beberapa AI, yaitu Visual Studio Code dan Copilot, Cursor, dan Windsurf. Kita akan mencoba membandingkannya dari salah satu AI di sini, dan kita akan mencari celah dari program-program yang dibuatnya. Selanjutnya itu instalasi pada versi Python. Nah, di sini menginstal Python di laptop sangat penting karena kode editor hanya berfungsi sebagai tempat menulis program, bukan untuk menjalankannya. Python berperan sebagai interpreter yang menerjemahkan kode menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, di sini jika tanpa Python, kode-kode itu tidak akan bisa di-running atau tidak bisa difungsikan. Program yang ditulis di editor tidak bisa dijalankan atau diuji hasilnya. Nah, di sini ada beberapa fungsinya, yaitu fungsi utamanya untuk Python itu berfungsi sebagai interpreter yang menerjemahkan kode program menjadi perintah yang dimengerti oleh komputer, sehingga program yang kita tulis dapat dijalankan dengan benar. Selanjutnya contohnya. Nah, di sini selanjutnya pada kode editor. Kode editor itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode pada program. Kode editor sendiri itu memiliki fungsi, yaitu fungsinya itu mirip seperti Notes, khusus untuk programmer, tapi dilengkapi fitur yang mempermudah menulis kode. Nah, di sini ada beberapa fungsinya, yaitu penyorotan sintaks, highlighting. Penyorotan sintaks highlighting ini digunakan untuk kode
lebih mudah dibaca. Nah, dengan menggunakannya penyorotan sintaks pada program, kita bisa lebih mudah untuk membaca program yang kita buat. Selanjutnya, autocomplete. Di sini difungsikan untuk mempercepat pengetikan. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan kesalahan atau error checking. Pada bagian ini kita tahu ketika kita menggunakan ketika kita membuat program, kita pasti memiliki kendala atau masalah-masalah error yang terjadi. Nah, pada kode editor ini kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja di penulisan kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu tombol run atau terminal. Nah, tombol run atau terminal ini difungsikan untuk menjalankan kode langsung dari editor. Selanjutnya, membaca dan menulis file teks di program Python. Python bisa membuka, membaca, dan menulis file teks menggunakan fungsi bawaan, yaitu open, kurung tutup, nama file, dan mode. Parameter yang digunakan yaitu mode, menentukan cara file digunakan. Yaitu dengan di sini ada contoh, yaitu ada 4 contoh. Dia bisa menggunakan R yang memiliki arti read, hanya membaca, yaitu dia hanya membaca dan akan error jika file tidak ada. Selanjutnya untuk program W, yaitu write, menulis file baru. Di sini dia akan menulis file baru jika file sudah ada dan isinya akan dihapus. Jadi dia akan menulis file yang baru dan file yang lama dia akan dihapus dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu A, yaitu append, menambahkan teks dari akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya. Yang terakhir, kita bisa menggunakan RT, yaitu read and write. Di sini berfungsi yaitu membaca dan menulis sekaligus, tidak menghapus isi program itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada library. Nah, library itu digunakan, library itu adalah kumpulan modul atau fungsi siap pakai yang dibuat untuk mempermudah proses dalam pemrograman. Di sini dengan library kita tidak perlu menulis kode dari nol, cukup memanggil fungsi yang sudah tersedia sesuai kebutuhan. Di library ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mempercepat pembuatan program tanpa harus menulis semua kode dari awal. Jadi kita bisa mempercepat penulisan kode kita dengan menggunakan library. Yang kedua, menyediakan fitur tambahan. Fitur tambahan ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Yaitu semisal kita ingin menghitung dan memanipulasi data atau tampilan grafis. Yang ketiga, membantu menjaga konsistensi dan mengurangi kesalahan dalam pengkodean. Nah, yang terakhir, mempermudah kerja tim karena fungsi-fungsinya sudah terstruktur. Nah, di sini jika kita tergabung dalam tim, kita bisa
menggunakan si library untuk mempermudah kita dalam mengerjakan suatu program-program. Karena di sini fungsi utamanya yaitu mempercepat pembuatan dan tanpa menulis semua ulang kode dari awal. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis library, yaitu yang pertama library time digunakan untuk bekerja dengan waktu. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk menjeda ya. Seperti kita untuk jeda, kita akan memanggil si library time. Yang kedua yaitu library OS. Nah, di sini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Sistem operasi yang dimaksud seperti membuat folder, melihat file, atau menghapus file. Selanjutnya, terakhir yaitu library random. Nah, library ini digunakan untuk menghasilkan angka acak atau memilih data secara acak. Cukup untuk pembahasan materinya. Selanjutnya kita langsung saja ke pemasangan dari Python dan instalasi editor dan library. Di sini kita mulai untuk penginstalan AI-nya. Yang pertama kita akan menginstal PyCharm. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai penginstalan, yaitu kita mulai dari AI PyCharm. Nah, di sini kalian langsung saja klik download. Di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa pakai Windows biasa. Yang kedua yaitu Windows ARM 64. Itu sesuaikan saja dengan laptop atau PC kalian masing-masing ya, teman-teman. Karena di sini aku sudah selesai untuk menginstalnya, kita langsung saja lanjut ke VS Code. Nah, di sini di VS Code kalian langsung saja masuk, ketik saja VS Code, masuk, dan untuk pengunduhan klik untuk unduh Windows. Nah, di sini kalian akan langsung diarahkan untuk memilih folder atau lokasi untuk penyimpanannya. Sesuaikan saja dengan
laptop kalian masing-masing. Karena di sini aku sudah, jadi kita langsung saja lanjut ke selanjutnya, yaitu kursor. Nah, di sini kalian ketik saja pencarian kursor dan muncul paling atas. Kita klik. Nah, di sini untuk pengunduhannya kita bisa untuk Windows. Bentar. Nah, di sini kalian juga akan diarahkan untuk memilih lokasi mana untuk penyimpanannya. Nah, jika kalian sudah, kalian klik save aja. Nah, di sini aku sudah download. Jadi mungkin kita langsung ke halaman selanjutnya, yaitu di sini ada Python. Nah, di sini untuk Python sendiri ada beberapa varian. Di sini kalian bisa memilih untuk varian itu sendiri. Nah, di sini karena aku ini menggunakan Python yang 10.11. Nah, di sini instalannya, di sini ada penginstalan untuk Windows. Di sini ada varian 64 bit dan 32 bit. Kalian sesuaikan saja. Nah, di sini aku memilih yang 64 bit. Nah, karena aku sudah download, jadi aku langsung saja ke selanjutnya. Nah, di selanjutnya kita install yaitu Windsurf. Di sini Windsurf nah, di sini pada Windsurf kita klik kanan, yaitu untuk Windows. Nah, di sini kita dituntut untuk memilih dari pilihan. Kita pilih yang di sini untuk 64 bit. Nah, di sini karena aku sudah menginstalnya, aku langsung saja lanjut. Nah, di sini kita langsung saja kenal beberapa software yang kita butuhkan. Download. Nah, di sini kita lihat di sini kita sudah ada 5 ya. Yang pertama itu kita lihat di sini ada Windsurf, ini Cursor, VSCode, Python, dan PyCharm. Nah, di sini kita install yang pertama kali install, mungkin kita install Windsurf ya. Kita install Windsurf. Ini kita next. Kita next. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa pilih di
bagian program data. Kita tunggu saja proses penginstalannya. Nah, di sini pada Windsurf sudah selesai ya. Finish. Nah, di sini sudah bisa Windsurf. Selanjutnya kita akan pasang kursor. Kita klik eject the agreement. Oke. Next. Install. Kita tunggu penginstalan dari kursor. Nah, selanjutnya nanti kita akan mungkin menginstal Python dan berjalan ke instalasi pada Discord, lalu yang terakhir ke PyCharm. Nah, di sini kita sudah selesai. Klik finish. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke VS Code. Kita instalasi untuk VS Code-nya. Kita next. Sini akan pindahkan. Kita tunggu pada bagian instalasi ini sampai selesai. Ini kurang sedikit ya, sudah selesai.
Nah, di sini instalasi pada VS Code telah selesai. VS Code bisa dijalankan. Di sini kita langsung saja ke instalasi Python. Di sini kita install Python. Sampai proses penginstalan selesai. Nah, di sini dia successful. Selesai, kita instalasi di Python. Sebelum kita lanjut, coba kita langsung di sini. Nah, di sini kita pada VS Code kita install untuk extension. Kita install pada tunggu untuk instalannya. Nah, di sini sudah selesai bagian instalasi extension pada VS Code. Extension untuk Python. Ini kita mungkin akan coba buat kita akan mencoba membuat program yang menjalankan program yang telah kita buat sebelumnya. Pertama kita cari kita sudah buat kita ambil saja program yang kita buat. Ambil program
Ini kita sudah bisa file atau program yang telah kita jalankan. Hello, kita dan lanjutkan yang satu tertentu. Ini selanjutnya kita coba di jadi kaitan dan kali kaitan ini kita sudah berhasil install kaitan. Selanjutnya mungkin kita akan coba langsung untuk jalan-jalan program yang dapat kita jalankan dan di Java. Nah, di sini kalian lihat untuk Python kita sudah berhasil menjalankan program yang pada dasar ada satu titik dulu selanjutnya untuk yang berbeda kita jalankan program selanjutnya kita install dan kita mengekstrak dulu untuk settingan dari dashboard itu itemnya biar bisa diproses Python-nya. Nah di sini di Visual Code kita bisa mencoba program tidak hanya dari Python. Klik kanan nah ini kita bisa cari terutama program seperti plus, relatif juga bisa. Kita hanya harus install untuk aplikasinya biar bisa baca saja. Nah di sini untuk kaitannya itu aplikasinya dia mengikuti segala code. Kita sudah jalankan dua program di Visual Code dan Python. Kita sedang jalankan untuk programnya di Visual Code dan Python. Ya, nanti kita akan langsung membuat prompt ya di buat media AI kita gantikan. Yang pertama kita akan membuat prompt
kita bisa buat dulu bahasa tentang foto tentang dengan cara ini kita bisa dari zaman beberapa itu soal belajar untuk masih berjalan di sini untuk program yang ingin kita lihat aku membuat blog yaitu berdasarkan saya program alasan gunakan link dengan mengatur nama akunnya jadi tidak membuat programnya ya itu nama saya Tony program Valentine ini atau nama saya Tony itu usernya kita lihat terus katanya kita lihat halo Tony nama saya Tony ini untuk programnya kita lihat halo Tony kita halo Tony nama saya Tony kita berhasil untuk tolong video untuk AI dari user untuk user sendiri dia tampilannya lebih baik dari aplikasi dibanding
Oh, kita harus ada beberapa library itu untuk program Python ini bisa kita lihat sama itu ada lain bisa kita baca itu lain program Python. Yang kedua ada random. Yang ketiga ada OS. Ini ada dari OS dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya ketika aja jika kalian yang ingin mencari untuk library Python. Kalian search saja OS Python library. Kalian akan mendapatkan link. Nah, adalah library dari OS Python tentang Python. Kalian ada ini library silakan. Ini kita cari random saja tentang lain benar random kalian minta ada beberapa lagi random pokok seperti yang lain juga lain untuk lain. Mungkin dulu